Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita sebagaimana telah berlalu satu pertemuan, yakni dengan tema bekal menyambut tamu istimewa, yang mana kajian ini akan membahas hadis-hadis seputar puasa yang diambil dari kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Di dalam kitab Bulughul Maram ada bagian yang bernama Kitabus Shiyam yang membahas tentang puasa. Nah, ini akan kita bahas satu persatu hadisnya insyaallah. Kita akan sebutkan penjelasan hadisnya. Sekarang kita memasuki hadis yang kedua. Wa an Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu qala Man sama al-yawma alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, maka sungguh dia telah durhaka, sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, dan disahihkan juga oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Ibnu Hibban dan juga Al-Imam Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana kita dapati bahwasanya hadis ini adalah perkataan dari sahabat, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan dari sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Maka yang seperti ini disebut sebagai hadis mauquf, yang hanya berhenti kepada periwayat seorang sahabat. Adapun apabila hadis tersebut disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalkan kita dapati lafaz qala Nabi atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang seperti itu disebut sebagai hadis marfu'. Akan tetapi ketika ada perkataan sahabat yang kemudian disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kita dapati pada riwayat atau hadis yang nomor 2 ini, maka hadis ini secara lafadznya, dia secara periwayatannya, hadis ini bisa bersifat marfu' secara hukum, dihukumi sebagai hadis yang marfu' secara hukum syar'inya. Adapun secara sharih memang tidak langsung diucapkan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika hadis mauquf ini dia terbebas dari cacat, dari periwayatannya, maka hukumnya bisa diterima. Terlebih apabila tidak ada khilaf di antara para sahabat. Sebab para sahabat tidak akan pernah bersepakat di atas kesesatan. Wallahu a'lam. Baik. Periwayat hadis ini, yakni Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, merupakan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam, pertama-tama menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan dari seseorang yang bernama ayahnya bernama
Yasir bin Amir radhiyallahu anhu yang berasal dari Yaman. Lalu kemudian beliau mendatangi Mekah, itu melakukan safar, datang ke kota Mekah untuk menemui saudaranya. Nah, ternyata ketika dia sampai di Mekah, dia merasa cocok dengan Mekah. Kondisinya, alamnya, sekitarnya, orang-orangnya, maka dia memutuskan untuk menetap di Mekah. Kemudian beliau bertemu dengan seseorang Quraisy, seseorang Quraisy yang bernama Abu Hudzaifah Ibnul Mughirah, yang lalu kemudian mereka keduanya ini bersepakat untuk menjalin persahabatan. Ada perjanjian persahabatan di antara keduanya. Dan kemudian Abu Hudzaifah Ibnul Mughirah ini kemudian menikahkan Yasir bin Amir ini dengan budaknya yang bernama Sumayyah bin Khayyat, yang mana dari pernikahan keduanya ini kemudian lahirnya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Kedua orang tua dari Ammar bin Yasir ini termasuk sahabat yang mulia, yang juga masuk Islam, yang juga menerima dakwah Nabi SAW tatkala beliau SAW berada di kota Mekah. Dan kita dapati di kitab-kitab tarikh, di kitab-kitab sejarah Islam, bagaimana kemudian perjuangan dari para sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Mereka menghadapi cacian, celaan, siksaan, intimidasi, dan lain sebagainya. Bahkan tidak sedikit di antaranya yang terbunuh. Di antaranya adalah Yasir bin Amir dan juga Sumayyah bin Khayyat yang merupakan ibunda dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Dikisahkan tatkala sampai kabar bahwasanya keluarga Yasir ini masuk Islam, marahlah kemudian Abu Jahal dan orang-orang Quraisy, pembesar Quraisy yang lainnya. Mereka kemudian menangkap, menggiringnya, dan kemudian menyiksa keluarga Yasir ini dengan habis-habisan. Disebutkan bahwasanya Yasir bin Amir wafat tatkala disiksa. Mereka dijemur di tengah teriknya matahari. Ada yang dipukuli, ada yang dicambuk. Bahkan kisah pilu datang dari ibunda Ammar bin Yasir, yakni beliau wafat. Ada dua cerita mengenai wafatnya Sumayyah bin Khayyat radhiyallahu anha. Yang pertama, beliau wafat karena terkena tombak. Tombaknya itu ditusukkan ke perutnya. Dan riwayat yang selanjutnya juga Abu Jahal yang melakukan sama. Tapi berbeda dari cara pembunuhannya. Yang kedua ini lebih sadis lagi. Mohon maaf. Jadi tombak tersebut ditusukkan kemaluannya hingga kemudian Sumayyah bin Khayyat ini wafat dalam keadaan mempertahankan keislamannya. Baik. Kita kembali pada hadis atau riwayat dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Hadis tersebut mengandung beberapa faedah. Ada faedah di dalamnya yang bisa kita ambil. Yang pertama, haramnya berpuasa pada hari yang diragukan. Dan berpuasa pada hari yang diragukan tersebut termasuk bentuk kemaksiatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dari hari yang diragukan ini adalah tanggal 30 Sya'ban. Apakah ini masih masuk dalam bulan Sya'ban ataukah ini memang sudah tanggal 1 Ramadan? Ketika kita berada di tanggal 29 Sya'ban,
Ya, besoknya ini apakah masuk ke tanggal 30 Sya'ban atau tanggal 1 Ramadan. Ya. Maka tidak boleh bagi seseorang untuk berpuasa apabila dia masih ragu. Ya, tidak boleh kemudian orang tersebut berpuasa. Haruslah kemudian dipastikan dahulu. Ya. Haruslah kemudian dia yakin bahwasanya itu memang sudah memasuki bulan Ramadan, karena ini merupakan keumuman, ya, keumuman dari firman Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa yang dia berada di bulan itu, maka hendaknya ia berpuasa. Jadi harus benar-benar dipastikan apakah memang sudah masuk bulan Ramadan ataukah belum. Dan inilah yang kemudian dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk memastikan terlebih dahulu, di antara metode yang dilakukan, yang beliau dan para sahabat lakukan adalah dengan mengamati hilal, melakukan pengamatan hilal Ramadan. Sebagaimana sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaffadhu min Sya'ban ma la yatahaffadhu min ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan pada beberapa hari di bulan Sya'ban, ya, yang mana tidak pernah beliau lakukan pada bulan-bulan yang selainnya. Yasumu li ru'yati hilali Ramadan fa in ghumma alaihi adda 30 yawman thumma sham. Yakni beliau berpuasa berdasarkan ru'yah hilal bulan Ramadan, dan apabila pandangan itu terhalang, ya, oleh awan, maka beliau menggenapkan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Lalu beliau berpuasa, yakni yang dimaksud adalah puasa Ramadan. Hadis ini sahih, ya, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya. Maka tidak boleh bagi seseorang kemudian dia mengira-ngira. Ya. Misalkan dia melihat atau melakukan pengamatan hilal dan tidak terlihat hilal tersebut, dia kemudian mengira-ngira, jangan-jangan ini sudah masuk. Tapi karena terhalang awan mungkin tidak terlihat. Maka tidak seperti itu. Syariat sebagaimana telah disebutkan tadi, apabila terhalang penglihatan dari melihat hilal, maka yang dilakukan adalah dengan menggenapkan hitungan bulan Sya'ban itu menjadi 30. Jadi yang dimaksud di sini hari yang meragukan adalah hari tanggal 30 Sya'bannya itu tadi. Ketika tiba tanggal 29, oh besok puasa atau tidak ya? Besok masih tanggal 30 Sya'ban atau sudah masuk bulan Ramadan. Bukan misalkan sekarang tanggal 28, besok tanggal 29 dibilang, oh, besok puasa enggak ya? Saya ragu-ragu besok masuk Ramadan atau enggak. Ya pasti tidak. Karena hitungan bulan itu adalah 29 dan 30. Begitu juga dengan orang yang dia sudah berada pada tanggal 30 Sya'ban. Kemudian besoknya itu tanggal 1 Ramadan sudah pasti. Jangan kemudian mengatakan ketika dia berada di tanggal 30 Sya'ban, oh, besok puasa enggak ya? Saya ragu, enggak usah puasa. Nah, ini yang salah. Ya, baik. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, yakni bolehnya menyebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan selain sifat kerasulan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam hadis tersebut, di dalam riwayat tersebut, Ammar bin Yasir menyebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan panggilan kunyah. Ya. Abul Qasim itu adalah kunyah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dilarang di dalam hadis adalah memanggil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebutan selain dengan kerasulan. Jadi maka harus disebutkan dengan Nabi atau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ketika kita menyampaikan hadis, maka boleh bagi kita untuk menyebut nama beliau, misalkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini dibolehkan.
dan juga dengan menggunakan kunyah, ya, kunyah beliau Abul Qasim. Ya, ini termasuk juga sesuatu yang sunnah bagi kita untuk memakai kunyah. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ya, memakai sunnah ini adalah suatu yang mustahab karena disunnahkan. Wallahu taala a'lam. Adapun nama Abul Qasim, maka ada larangan bagi kita semua untuk menggunakan kunyah tersebut. Jadi boleh kita memakai nama Nabi SAW, misalkan memakai nama Muhammad ataupun Ahmad, ini diperbolehkan. Akan tetapi tidak boleh kemudian menyamai dalam hal kunyah. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian faedah yang ketiga, yakni bolehnya meriwayatkan hadis dengan makna apabila kita katakan sesungguhnya hadis ini memiliki hukum marfu. Ya. Sebagaimana kita dapati riwayat tersebut, ya, tidak langsung menyebutkan bahwasanya Nabi SAW berkata. Ya. Akan tetapi ini berdasarkan pemahaman dari Amir bin Yasir, yang mana inilah sahabat yang langsung bertemu dengan Nabi SAW. Ya. Akan tetapi apabila hadis tersebut berdasarkan perkataan sahabat, haruslah kita katakan bahwasanya itu perkataan dari sahabat. Tidak boleh kemudian kita sandarkan langsung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kembali kami mengingatkan agar senantiasa kita memperbarui taubat kita, mengingat apa kesalahan dan maksiat yang kita lakukan, dan kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dan semoga Allah menerima taubat kita, dan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dari negeri kita ini, dan juga dari negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.